Masih bersama dengan Mbak Rea Rashid di Senin Inspirasi sore hari ini. Smart Listener masih semangat? Semangat dong. Semangat dong ya. Sesemangat saya dan juga Smart Listener untuk mengetahui kira-kira gimana nih the way Mbak Rea find out ini nih bidang saya, ini jalan saya. Karena kan terus mencari tuh dalam proses menjalankan dan membangun bisnis dari satu bidang ke bidang lain. Iya. Jadi jadi kenapa sih maksudnya terus mencoba gitu ya? Karena pasti memang passionnya sudah bisnis nih Rifa, cuman belum ketemu aja yang klop, yang klop tuh yang mana gitu. Karena pasti akan ada satu bisnis atau bidang yang kita harus geluti secara serius gitu. Itu yang saya pernah diberitahu sama ada orang sukses di Jakarta, Chinese, tapi dia memang lihat, oh Rea ini bidang apa namanya? Jiwa bisnisnya ada, tapi memang pada saat itu namanya jiwa muda ya Rifa ya, suka tuh kayak mau coba ini dan itu. Iya bener-bener, kayaknya pengen nyoba semuanya. Ngerasain gak sih kalau misalkan kita ngerjain satu, kayaknya saya yang lain kalau ada yang nawarin, pasti mau juga, pasti mau juga. Tapi itu sebenarnya di awal katanya itu suatu kesalahan gitu. Karena ada baiknya kita pro dalam satu bidang dulu, satu bisnis dulu, ketika sudah settle baru kita membuka bisnis yang lain. Gitu. Gimana kalau misal kayak gini, kita harus lihat peluang, setiap peluang yang terbuka, yuk ambil kayak gitu. Betul. Itu gimana? Sebenarnya nggak masalah, tapi tergantung visi kita seperti apa sih, gitu. Kalau misalkan kita cuman mau uang kecil dengan brand yang tidak dikenal, nggak apa-apa. Kan kita mau cuan. Yes. Cuman kalau kita misalkan nih Rifa, saya mau deh jadi brand salah satu yang terkenal gitu, yang ikonik gitu. Itu kan harus dibangun Rifa. Bener-bener. Gitu, harus dibangun dan harus value-nya jelas dan itu butuh waktu. Gitu. Oke, tapi Mbak Rea sendiri apa sih value yang selalu dipegang teguh gitu dalam menjalani atau membangun bisnis dari awal sampai sekarang? Iya. Dulu tuh perasaan kalau jalankan bisnis itu sepertinya susah, karena banyak sekali tantangannya, apalagi perempuan itu sangat bermasalah dengan perasaan gitu. Jadi perasaan itu selalu gimana ya, mengganggu karena tidak stabil seperti laki-laki ya. Iya. Cuman ya pada akhirnya kesini-sini tuh akhirnya kita harus tahu nih, jadi perempuan tuh harus mandiri gitu, karena tidak akan ada orang yang selalu menolong kita. Jadi kita harus mandiri sebagai seorang perempuan, tetapi jangan lupa kita harus selalu meminta petunjuk sama Allah ya, agar kita selalu di jalan yang lurus gitu. Dan yang membuat kita untuk selalu bersemangat dalam berbisnis adalah niat kita gitu. Kalau misalkan di awal niat kita hanya uang Rifa, itu pasti kalau sudah dapat uangnya udah selesai gitu. Iya benar. Udah selesai aja gitu. Tapi kalau misalkan niatnya mau bantu orang gitu, mau bahagiakan keluarga, kayaknya capek juga, tapi seneng. Ngerti nggak? Ada aja selalu jalannya gitu ya. Bener. Sesulit gitu. apapun itu kayaknya selalu aja ada kemudahan. Gitu. Dan kalau misalkan niatnya tuh selalu membantu orang lain, selalu aja ada jalannya lapang pasti gitu. Karena sejatinya bisnis atau usaha yang kita bangun itu adalah solusi buat masalah orang gitu ya. Betul kita kasih sekali. manfaat ke orang. Betul. Nah, pernah nggak sih Mbak Rea mendapatkan penolakan atau apa istilahnya ya, kurang didukung sama orang-orang sekitar, apalagi keluarga gitu? Iya. Alhamdulillah kalau orang tua saya itu selalu mendukung apapun keputusan anak-anaknya ya. Jadi cukup demokratis apapun itu, yang penting kita bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Ya. Cuman tantangan itu seringkali datang dari orang-orang terdekat ya. Seperti apa? Teman ya. Atau orang-orang yang kayaknya nggak bisa kok gitu. Nggak bisa. Cuman kalau kita yang dulu pasti aduh kok dia temen tapi ndak mendukung gitu. Cuman kesini-sini sebenarnya itu yang menjadi cambuk supaya kita menjadi orang yang berhasil, orang yang kuat dan tidak mudah lemah, Rifa. Gitu. Iya. Jadi kalau dari orang tua alhamdulillah tidak ada sama sekali, malah orang-orang dari luar gitu. Kalau dulu itu menjadi sesuatu hal yang sepertinya membuat kita down, sekarang saya lihat dari sisi yang terbalik. Karena mereka meremehkan,
sehingga itu menjadi cambuk supaya kita menjadi orang yang benar-benar berhasil. Gitu. Oke, ketika ada orang yang mencibir gitu ya, istilahnya Betul. menganggap kita underestimate, Yes. itulah cambuk Yes. gitu ya, dan itu yang selalu diaplikasikan gitu Yes, ya oleh betul Mbak Rea sekali. untuk bisa selalu mencoba gagal satu, bangkit, bangun Betul, lagi gitu Karena ya. sejatinya orang sukses itu adalah orang yang paling sering gagal ya. Yes, Betul. benar-benar Ya bangkit kan? dari kegagalan. Betul. Gitu ya. Waktu jalanin bisnis properti juga sempat gagal berarti. Pasti, Mhm. pasti ada aja tantangannya karena selalu bidang baru yang dilakukan gitu. Cuman memang saya lihat kok kalau lihat orang-orang itu, maksudnya pengusaha-pengusaha yang berhasil itu rata-rata pasti properti gitu. Makanya saya bilang, aduh pengen juga nih jadi pebisnis properti karena semua yang saya lakukan itu berdasarkan dari apa yang saya baca, apa yang saya research gitu. Jadi mau jadi pebisnis properti. Tapi memang ya itu dia, untungnya besar properti, tapi lama karena bukan hal yang kita perlukan setiap hari. Benar-benar. Gitu. Orang kalau mau beli rumah nggak tiap hari ya. Betul. Gitu. Iya. Terus. Gitu. Jadi memang untungnya bagus, tapi butuh beberapa bulan puasa sehingga kalau misalkan orang-orang yang baru mau properti itu harus ada cadangan lain. Menurut saya ya, harus ada bisnis lain gitu. Kecuali kalau memang untuk orang-orang yang sudah punya modal yang sangat besar. Oke. Gitu. Dan itukah yang mendorong juga Mbak Ria untuk akhirnya kembali ke F&B lagi, bikin masakan Mama Satria. Yang Itu tiap gimana? hari dicari kan, Iya, tiap hari bener, makanan. bener. tuh. Saya bahkan beberapa kali ya Iya. order itu. Silakan deh smart listener boleh dicari. Ada Instagramnya kan ya? Ada dong. Masakan Mama Satria ada banyak menu-menunya. Pisang hijau juga top deh ya. Nah itu gimana ceritanya tuh akhirnya oke kita coba F&B lagi deh gitu. Sebagai sampingan dari properti atau gimana? Sorry, properti sampai sekarang masih atau udah stop? Masih. Oh, masih juga? Masih, tapi tidak terlalu difokuskan ya di Oke. sana ya. Kalau misalkan memang ada kita jual, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh iya. Gitu. Akhirnya jadi side business Iya. gitu ya. Pengennya sih nanti jadi salah satu bisnis yang diutamakan ya, tapi sementara disingkirkan dulu gitu Oke. karena lumayan modalnya gede. Jujur amat ya. Bener. High risk high return ya. Yes. Kalau properti itu. Dia betul. bicara lebih ke investasi juga nggak sih? Iya dong. Jadi tetap aja kalau misalkan kalau ada uang, mending nabungnya di properti karena kan semakin tahun ke depan pasti semakin mahal. Gitu. Oke, kalau mau yang duitnya cepet ya, setiap hari orang makan ya udah F&B aja kayak ini. Itu ceritanya gimana? Akhirnya oke, kita bangun brand F&B yang baru, Masakan Mama Satria. Iya. Jadi sebenarnya kalau masakan Mama Satria itu kecelakaan ya awalnya. Oke, kenapa bisa? Iya, karena sebenarnya usaha yang sudah lama tapi tidak terbranding. Cuman karena ibu saya sakit ya, dan beliau memang sangat suka sekali memasak. Dari dulu itu kami pengennya, ayo dong mah bikin usaha masakan gitu, usaha makanan gitu, rumah makan. Tapi memang nggak pernah tergerak untuk bikin restoran gitu loh Rifa. Akhirnya orang tua saya sakit gitu, jadi kami mencari ide apa ya supaya ada sesuatu hal yang mengalihkan perhatiannya. Oh, oke. Gitu. Ada kesibukan Betul. gitu ya, biar bisa gerak. Betul. Jadi kita cari apa ya? Oh ya, Mama suka masak nih orangnya. Nah, jadi kita bikinlah kesibukan itu, kita bikin masakan Mama Satria. Oke. Gitu. Kita sharing lah ke sosial media gitu 2019 dan ternyata banyak sekali yang tertarik untuk membeli. Gitu. Berarti ini bukan rebrand dari catering yang sebelumnya ya? Bukan. Karena kalau yang awal itu catering Nyamang memang khusus catering. Kalau ini ada offline store-nya Rifa. Oh, oke. Gitu. Dengan menu yang khas kuliner Makassar. Oke. Ya coto, kondro, sate.
sate ya. Pokoknya harus coba deh. Soalnya kalau yang coba-coba katanya enak. Oh, gitu. bisa. Sayangnya tadi nggak dibawa ke sini biar soalnya bisa kirain arsidental yang mau di brand. Nanti kita bahas itu ya, smart listener, jangan kemana-mana. Perjalanan bisnis ups and down dan dari Mbak Arya, pengalaman masih banyak yang akan di-share dan semoga jadi inspirasi untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Senin Inspirasi.